Saudara, seorang bocah berusia 7 tahun di Probolinggo, Jawa Timur terbaring lemah karena menderita gizi buruk dan juga stunting. Tubuhan Dina semakin memprihatinkan karena mengalami gizi buruk dan stunting. Stunting memang harus ditangani secara serius. Stunting, kondisi ketika pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak terhambat akibat kekurangan gizi dalam periode pertumbuhan awal. Dan ini telah menjadi isu kesehatan masyarakat yang mendalam dan kompleks. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 21,6% anak di Indonesia mengalami stunting. Bahkan, Indonesia diprediksi mengalami potensi kerugian ekonomi akibat stunting pada balita sebesar 0,89 hingga 3,99% dari total PDB. Berikut adalah bagan sederhana dari efek domino yang diakibatkan oleh stunting pada anak. Dapat menyebabkan berbagai hal termasuk tingkat kemiskinan yang meningkat dan pembiayaan kesehatan negara yang juga meningkat. Atas dasar hal tersebut membuat kami penasaran untuk mengulik data stunting dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut untuk menjadikan masa depan generasi Indonesia yang lebih baik. Untuk sumber data yang kami gunakan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 32 yang berbunyi, isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak. Maka dari itu, kami membuat data dummy yang mengacu pada website Hello Sehat. Dari website Hello Sehat, kami menentukan 5 variabel yang akan kami gunakan. Yang pertama, ada jenis kelamin, kemudian usia, tinggi, berat, dan keadaan stunting. Dari data dummy yang telah kami buat, kami melakukan visualisasi data menggunakan software Tableau. Di sini terdapat sebaran stunting berdasarkan jenis kelamin, kemudian jumlah penderita stunting berdasarkan usianya, lalu terdapat relasi antara tinggi dan berat dengan usia, dan yang terakhir terdapat histogram sebaran stunting berdasarkan usianya. Sekarang mari melangkah lebih dalam ke analisis data eksploratif pada dataset stunting yang telah kita punya. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana usia dan tinggi anak-anak saling berhubungan. Grafik scatter plot di kiri ini memperlihatkan bahwa semakin tua usia anak, tinggi badannya cenderung meningkat. Namun kita juga perlu melihat apakah ada perbedaan signifikan antara jenis kelamin dalam hubungan ini. Lalu kita beralih ke grafik selanjutnya di sebelah kanan dengan melihat grafik batang ini, kita dapat melihat bahwa rata-rata tinggi badan anak laki-laki cenderung lebih tinggi daripada anak perempuan walaupun perbedaannya tipis. Sekarang mari kita fokus pada variabel berat. Histogram ini memberikan gambaran tentang distribusi berat anak dalam data. Insight yang kita dapat dari histogram ini adalah bahwa distribusi berat badan anak dalam dataset stunting kita tidak merata. Ada variasi yang signifikan. Langkah selanjutnya adalah melihat status stunting anak-anak dalam dataset kita. Ini adalah informasi kunci yang akan membantu kita memahami sejauh mana masalah stunting mempengaruhi populasi anak-anak. Jika kita membulatkan data ke atas, 1 dari 4 anak mengalami stunting. Selanjutnya mari kita berfokus pada korelasi dari setiap variabel yang telah kita buat. Dari analisis data eksploratif ini, kita dapat mengambil beberapa wawasan penting. Misalnya, ternyata status stunting itu memiliki korelasi yang paling kuat dengan usia anak dalam bulan. Lalu, variabel usia memiliki korelasi paling tinggi dengan variabel tinggi, dan ini sangat berkaitan dengan scatter plot yang telah kita paparkan di awal. Selanjutnya, variabel usia, tinggi, dan berat berkorelasi negatif terhadap variabel status stunting. Tahapan pertama dalam pemodelan tentunya kita perlu untuk memanggil package yang dibutuhkan untuk model. Beberapa di antaranya adalah untuk kebutuhan dasar seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Kemudian kita juga menggunakan cukup banyak package dari scikit-learn untuk pre-processing, pemodelan, dan juga untuk validasi data, dan package lainnya untuk data management. Tahap yang kedua yaitu memanggil data atau memuat data. Pada tahap ini kita melakukan pembacaan data untuk mengetahui informasi seputar data yang kita punya. Kita bisa cek 5 data teratas untuk melihat gambar datanya, kemudian kita bisa lihat informasi dari data yang kita punya. Di sini kita bisa cek apakah data kita ada yang kosong atau null value. Kemudian di data type kita bisa melihat apakah data kita ada yang tipenya itu belum
angka, karena untuk pemodelan kita butuh semua datanya itu dalam bentuk angka. Nah, di samping itu kita juga bisa cek berapa banyak nilai unik yang kita punya di masing-masing variabel. Setelah kita cek di data info, ternyata terdapat dua variabel yang belum terkonversi menjadi angka, yaitu jenis kelamin dan stunting. Oleh karena itu, kita perlu mengkonversi data-data tersebut menjadi kode-kode angka yang nantinya bisa kita lanjutkan untuk pemodelan. Setelah kita ubah data objek menjadi kode, untuk mempermudah dalam melihat data apa saja yang telah berubah, untuk itu kita sediakan satu tabel sebagai keterangan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang dinyatakan stunting memiliki kode 1 dan tidak stunting memiliki kode 0. Dan untuk jenis kelamin perempuan memiliki kode 1 dan jenis kelamin laki-laki memiliki kode 0. Karena semua data yang kita punya sudah berupa angka, kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Tahapan selanjutnya yaitu kita mempersiapkan data untuk pemodelan. Dalam hal ini, kita mengambil sampel data yang kita punya sebanyak 5.000 sampel diambil secara acak agar proses pemodelan bisa berjalan lebih cepat. Nah, kemudian kita partisi data menjadi X dan Y. X adalah data dependent dan Y adalah independent. Nah, untuk data X, kita akan menghilangkan stunting. Jadi semua data itu adalah data prediktor atau variabel-variabel yang menentukan stunting. Dan untuk Y, kita keep data stunting saja, itu sebagai label. Kemudian kita juga bagi datanya menjadi data train dan test dengan proporsinya itu adalah 0,2 atau 20% untuk data test dan 80% untuk data training. Setelah kita cek, kita dapatkan bahwa kita punya 4.000 data untuk training dan punya 1.000 data untuk testing. Dalam proses pemodelan, kita menggunakan 7 model yang berbeda. Tujuannya agar kita bisa mengkomparasikan ke-7 model tersebut dan memilih model terbaik yang akan kita lanjutkan untuk proses berikutnya berdasarkan nilai skornya. Model yang kita gunakan diantaranya adalah yang pertama logistic regression, yang kedua k-nearest neighbor classifier dengan number of neighbor adalah 3. Yang ketiga adalah decision tree classifier dengan kedalaman maksimum 5. Yang keempat adalah random forest classifier. Di sini kita menggunakan parameter kedalaman maksimumnya 5 dan 100 pohon atau jumlah estimatornya. Yang kelima adalah MLP classifier. Di sini kita menggunakan parameter model multilayer perceptron dengan alfanya 1 dan iterasi maksimumnya sebanyak 1000. Yang keenam yaitu linear SVM. Kita menggunakan karena linear dan nilai C-nya 0,025. Dan yang terakhir adalah RBF SVM. Di sini kita menggunakan kernel radial basis function atau RBF dan gamma 2 serta nilai C-nya adalah 1. Ketujuh model tersebut berikut dengan parameternya kemudian disatukan ke dalam satu variable dictionary atau kamus. Kemudian kita buatkan fungsi untuk membandingkan skor akurasi dari model yang berbeda. Nah, di dalamnya kita perlu input yaitu dictionary model, kemudian data yang telah kita bagi menjadi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kemudian di dalam function tersebut akan dilakukan proses fitting dan evaluasi model untuk data train dan juga untuk data test. Kemudian juga produk akhirnya berupa data frame yang di mana dalam data frame tersebut ada informasi nama model, skor training, skor testing, dan juga apakah overfitting atau tidak. Ternyata kita dapatkan bahwa ada 3 model yang overfitting, yaitu K-Nickborn Classifier, Decision Tree Classifier, dan RBF SVM, yang mana mereka tidak bisa kita lanjutkan. Overfitting ini bisa saja terjadi karena model yang digunakan sebenarnya untuk menghandle data yang sifatnya cukup rumit, variabel yang sangat beragam, dan banyak. Tetapi untuk data yang kita punya itu tidak serumit yang harus dilakukan oleh model tersebut.
Nah, ini adalah model-model yang tidak overfitting. Kita bisa lihat bahwa ternyata MLP classifier adalah model yang tidak overfitting yang memiliki nilai skor tes tertinggi. Oleh karena itu, kita bisa lanjutkan untuk menggunakan MLP classifier. Model yang kita pilih yaitu MLP classifier, kemudian digunakan untuk memprediksi nilai X-test. Dan juga kita lakukan uji akurasi lagi dengan mengadu antara nilai Y-test dan Y-pred atau nilai prediksi. Dan di sini kita dapatkan akurasi model ke data tes dan prediksi yaitu 78,30%. Yang mana ini mengindikasikan bahwa model yang kita gunakan cukup bagus. Kemudian kita masuk ke tahap confusion matrix untuk membandingkan nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Nah, dalam hasil klasifikasi kami ditemukan bahwa 70 kasus adalah true positif, 713 kasus adalah true negatif, kemudian 45 kasus adalah false positif, dan 172 kasus adalah false positif. Ini adalah visualisasi dari confusion matrix menggunakan Seaborn. Nah, di sini kita bisa lihat dan dengan mudah membandingkan antara berapa banyak nilai yang terprediksi sesuai atau tidaknya dengan nilai yang ada di label atau nilai sebenarnya. Berikutnya adalah ROC curve yang membandingkan true positive rate dengan false positive rate, yang mana semakin lebar wilayah di bawah kurva, maka modelnya akan semakin bagus, yang diindikasikan dengan nilai AUC yang semakin mendekati 1. Dalam pemodelan ini, kami berhasil mendapatkan AUC score yaitu 0,84 atau 84%. Kemudian classification report digunakan untuk melaporkan hasil klasifikasi yang telah kita lakukan sebelumnya, yang terdiri dari precision, recall, F1 score, dan support. Kita juga bisa cek variabel mana yang punya pengaruh dan kurang berpengaruh, yaitu disebut dengan proses feature importance. Dalam MLP classifier, salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan dalam menilai feature importance yaitu dengan menggunakan bobot hidden layer atau koefisien yang kemudian dibuatkan matriks korelasinya seperti gambar berikut. Hasil feature importance menunjukkan bahwa variabel berat adalah variabel yang paling signifikan terhadap aktivasi neuron dalam hidden layer dari MLP classifier. Kemudian disusul oleh variabel jenis kelamin yang kontribusinya lebih rendah, dan variabel usia serta variabel tinggi adalah kontribusi yang paling rendah. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa interpretasi kontribusi ini dapat berbeda-beda, tergantung pada konteks data dan analisis yang kita gunakan. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dari dilema, tantangan, dan tujuan kita sebagai berikut. Maka dari itu, kami menghadirkan aplikasi Sehati. Semua hadirkan anak tangguh dan imbangi stunting sebagai solusi dari permasalahan yang telah kita analisis. Melalui aplikasi Sehati, para orang tua, ibu, ayah, dan para pihak yang terkait dapat mengidentifikasi status stunting pada anak, mengedukasi, konsultasi, hingga mendapatkan rekomendasi makanan untuk anak berbasis kearifan lokal. Berikut merupakan user interface dari aplikasi yang telah kami susun. Pada menu beranda terdapat bacaan tentang stunting dan rekomendasi makanan untuk anak. Kemudian, pada menu kalkulator, orang tua dapat menginput data anaknya dan mengecek apakah anaknya menderita stunting atau tidak. Kemudian, pada menu konsultasi, orang tua juga dapat melakukan konsultasi langsung dengan dokter terkait. Lalu pada menu rekomendasi, orang tua akan disuguhkan rekomendasi terkait dengan hasil dari kalkulator stunting yang telah diinputkan. Berikut adalah bagian alur sederhana pengimplementasian aplikasi Sehati yang akan berkaitan dengan berbagai stakeholder. Pengimplementasian aplikasi Sehati kami harapkan dapat berkontribusi pada target menurunnya prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Sekian dari kelompok Outlier, kami ucapkan terima kasih.